File master atau file induk merupakan file yang recordnya relatif statis dan jarang berubah nilainya. File master sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu reference master file, file yang berisi record yang tidak berubah atau jarang berubah, dan yang kedua dynamic master file, file yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi. Adapun contoh dari file master yaitu terdapat pada sistem informasi rumah sakit yang menyimpan file induk tentang catatan pasien, catatan penyakit, dan file penting lainnya. File transaksi atau disebut juga file input digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Adapun contoh file transaksi yaitu rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar tagihan listrik akan membentuk file transaksi. File laporan. File ini juga bisa disebut dengan output file, yaitu berkas yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Adapun contoh dari file laporan yaitu data laporan akuntansi dan statistik sebuah perusahaan yang ditampilkan di monitor presentasi dan berkas cetak. File sejarah. File ini juga disebut sebagai berkas arsip atau archival file. File ini merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, namun masih disimpan sebagai sebuah arsip. Adapun contoh dari file sejarah yaitu informasi tentang kondisi pasien di sebuah rumah sakit yang keluar di hari tersebut dipindahkan ke berkas riwayat hidup milik pasien. File cadangan. File ini merupakan salinan file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan apabila berkas database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Adapun contoh dari file cadangan yaitu terdapat pada backup file recovery system pada sistem operasi Windows. Oracle Database. Software ini dikembangkan oleh Oracle Corporation dan menjadi basis data yang paling sering digunakan karena sifatnya yang dapat dijalankan pada hampir semua perangkat komputer atau multiplatform. Wujud dari Oracle Database ini adalah sebagai kumpulan data yang saling terhubung atau relasi pada suatu manajemen DBMS. Software ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman C dan bahasa pemrograman C++. Kelebihan dari Oracle Database, terdapat beragam fitur yang bisa memenuhi tuntutan fleksibilitas dari organisasi atau perusahaan yang besar, bisa mendayagunakan lebih dari satu server dan penyimpanan data dengan cukup mudah, dan performa pemrosesan transaksi yang sangat tinggi. Kekurangan dari Oracle Database yaitu pemakaiannya membutuhkan dana atau biaya karena mahal dan diperlukan DBA yang cukup handal sebab DBMS ini cukup rumit. MySQL. Software yang satu ini menjadi yang paling banyak digunakan untuk keperluan database SQL atau Structured Query Language. Pada MySQL, proses pembuatan dan pengelolaan database dilakukan dengan menggunakan query atau perintah khusus sehingga lebih efektif. Penggunaan MySQL paling sering dijumpai pada database suatu web dan menjadi salah satu fasilitas yang hampir selalu ada pada semua hosting server. Sama seperti Oracle Database, MySQL ini juga tergolong multiplatform. Kelebihan dari MySQL yaitu open source, selalu stabil dan cukup tangguh,
sangat mendukung transaksi dan dukungan dari banyak komunitas, dan sangat fleksibel dengan berbagai macam program. Kekurangan dari MySQL yaitu sulit diimplementasikan untuk skala enterprise dan supporting kurang. Microsoft SQL Server. Software yang satu ini merupakan salah satu produk dari Microsoft Inc. Pada awalnya, penggunaan database ditujukan pada server perusahaan berskala kecil dan menengah. Ketika mulai muncul server berskala besar, akhirnya para pengguna mulai menggunakan Microsoft SQL Server yang memang dibuat khusus agar mampu menangani ribuan data atau bahkan lebih. Kelebihan dari Microsoft SQL Server yaitu DBMS ini sangat cocok untuk perusahaan mikro, menengah, hingga perusahaan besar karena mampu mengelola data yang cukup besar. Mempunyai kelebihan untuk memanage user, serta tiap usernya dapat diatur hak aksesnya terhadap pengaksesan database oleh DBA. Kelebihan lainnya mempunyai kemampuan membuat database mirroring atau juga clustering. Kekurangan dari Microsoft SQL Server yaitu hanya bisa berjalan pada platform operasi sistem Microsoft Windows dan perangkat lunak atau software ini berlisensi dan tentunya pemakaiannya membutuhkan biaya yang tergolong mahal.